guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hello Divine Masculine, terima kasih sudah mampir ke channel DME Tarot Indonesia. Saat ini juga mau gue bacakan ramalan untuk Twin Flame connection kamu dengan Divine Feminine untuk bulan Mei 2020. Divine Masculine, apa yang kamu rasakan dalam hubungan Twin Flame kamu dengan si dia? Apa yang akan kamu hadapi dan juga bagaimana hubungan Twin Flame kamu sepanjang bulan Mei 2020? Untuk Divine Masculine, cocokkan dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek tarot reading untuk zodiac sign kamu. Nih ada yang terbuka ya. Untuk Divine Masculine di bulan Mei 2020, Twin Flame Connection. Perasaan kamu terhadap Divine Feminine dan juga apa yang kamu lakukan dalam hubungan Twin Flame kamu. Kartu pertama, Five of Wands. Lalu ada Eight of Cups, Five of Coins, Nine of Wands, dan The Lovers, Page of Cups, Palace of Cups, Five of Cups, Triple Five ya, Queen of Cups, dan Queen of Coins. Di bottom of the decknya adalah The Empress. Lalu untuk jumping card atau additional ada The Moon dan Three of Swords. Untuk Divine Masculine di bulan Mei, gue melihat bahwa beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan zodiak Gemini. Ada juga water sign Cancer, Scorpio, Pisces, dan earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Ini additional jumping card. Ini bisa menggambarkan bahwa kamu mungkin lagi sedih ya. Beberapa di antara kalian ada yang memiliki heartbreak, sakit hati, kecewa, putus asa, atau mungkin putus cinta misalnya ya. Atau kamu merasa disakiti oleh si Divine Feminine. Could be vice versa ya, karena kamu misalnya kamu kecewa, kamu sakit hati, lalu kamu yang membalas gitu ya, misalnya menyakiti dia kembali dan akan ada pertengkaran antara kalian berdua misalnya karena faktor heartbreak, karena faktor kekecewaan, karena faktor kesedihan dan emosi kemarahan ya. Kamu mungkin terlalu subconsciously kamu menyimpan kekecewaan itu atau sakit hati ya, misalnya sedih, heartbreak, dan perasaan inilah yang bisa dibilang negatif energi yang membuat kamu under control. Jadi secara kamu sadar atau nggak sadar, di dalam hati kamu mungkin masih menyimpan kepahitan misalnya ya, atau grieving atas suatu situasi. Mungkin kamu terlalu kecewa dan hal itu yang membuat kamu melakukan
sesuatu in real life atau consciously, karena subconscious kamu ada rasa sakit gitu ya, sakit di perasaan atau di mind, tergantung pikiran kamu ya. Gue melihat di sini bahwa beberapa di antara kalian merasa ditinggalkan oleh si divine feminine. Kamu mungkin seperti dicuekin atau didinginin atau ditinggalkan sama dia ya. Mungkin juga ada seseorang, entah kamu atau divine feminine, yang moving away dari hubungan twin flame kamu. Dan kamu sedih gitu kan, kamu ada rasa kecewa, dan juga sometimes kamu ada rasa penyesalan karena dia, maksudnya rasa penyesalan setelah dia moving away. Ini gue ngeliat seperti lagunya Let Her Go. Itu di saat kamu masih sama dia, kamu banyak sekali bertengkar dan mungkin hubungannya agak sedikit dingin gitu ya, kurang passion, kurang lovable. Salah satu di antara kalian tuh ada yang seperti hiding something, ada rahasia mungkin juga ya, atau menyimpan segala emosional, menyimpan perasaan kamu dan gak terbuka sama satu sama lain atau sama dia. Dan di saat dia moving away dari kamu, kamu ngarepin dia kembali atau kamu regret, menyesal gitu ya. Tapi penyesalan kamu itu setelah dia moving away gitu kan. Kenapa gak penyesalan kamu sebelum dia moving away dari kamu? Rasa sakit hati, kesedihan, dan kekecewaan itu yang mungkin mengkontrol tingkah laku kamu, yang membuat kamu do something in a wrong way gitu ya, salah bertindak misalnya, atau menyesal di kemudian. Dan beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah memiliki hubungan dengan seseorang yang maybe you are in a relationship, tapi twin flame kamu orang lain gitu kan, yang lain. Dan dalam hal ini ada cinta segitiga di antara kamu, entah dari kamu atau dari si dia yang memiliki cinta segitiga ini. Dan kamu masih, kalau gue lihat ya, kalau kamu itu masih mencoba untuk bertahan dalam hubungan twin flame kamu, entah kamu ada orang ketiga atau tidak, kamu mencoba untuk bertahan. But sometimes kamu juga seringkali bertengkar gitu ya, dalam pertengkaran entah yang kecil atau yang besar, miskomunikasi, juga adanya perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir, perbedaan keinginan, itu yang bikin kalian berdua slack atau bertengkar. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang sampai berantem gitu kan sama divine feminine. Dan ada salah satu orang yang akan moving away, entah kamu atau dia. Rasanya kamu merasa seperti gak dicintai sama si divine feminine setelah kalian berdebat gitu, atau enggak setelah ada complicated situasi yang kalian alami, dan kamu mulai mundur gitu kan, kamu mulai jaga jarak, atau kamu mulai diam-diam, bukan diam-diam sih ya, tapi agak menjauh gitu dari dia. Karena apa? Kamu ngerasa dalam hal ini situasi twin flame kamu, mungkin kamu seperti in a pedestal gitu ya, seperti orang yang nggak sanggup gimana-gimana, mau bagaimanapun semua itu terserah dia, kamu hanya pasrah misalnya, karena kamu nggak bisa apa-apa dalam hal ini. Dan kamu dengan apa gini ya, walaupun kamu nggak bisa apa-apa, tapi kamu masih sebenarnya menyimpan perasaan sama dia, kamu masih mencintai dia gitu kan. Jadi yang ada hanyalah hurts gitu ya, sakit di hati. Dan gue lihat kalau kekecewaan kamu ini perlu disembuhkan ya. Di The Empress ini menggambarkan, sometimes gue melihat ini seperti unconditional love. Jadi cinta yang gak memandang apapun dan gak ada
kondisi. Jadi walaupun dia cinta lo atau enggak cinta sama lo tetap cinta sama dia misalnya gitu ya. Lo tetap melindungi dia, mengasihi dia, dan mau ngertiin dia. Itu adalah pelajaran mungkin buat divine masculine untuk bulan Mei tentang unconditional love, atau misalnya cinta tidak harus memiliki atau whatever yang kalian rasa resonate dalam love life kamu. Oke. Beberapa di antara kalian ada yang menjalin hubungan twin flame dan juga soulmate connection dengan seseorang. Gue lihat ya, mungkin dari kamu ya yang harus teks dia, kamu yang harus ngomong duluan sama dia, kamu yang harus taking action pertama kali atau taking step duluan untuk ngomong sama dia, nyatakan cinta kamu, ngomong perasaan kamu yang sejujurnya. Kalau kamu masih sayang, bilang sama dia. Jangan hanya menyesali keadaan tanpa kamu melakukan perbaikan. Kalau kamu masih bisa, oke? Karena kamu melihat diri kamu sendiri di situasi Palace of Cups, yaitu di environment atau lingkungan sekitar kamu, atau kamu di dalam situasi yang membutuhkan kamu untuk bisa kontrol perasaan kamu, kontrol emosional kamu, dan juga memberikan cinta, kasih sayang, pengertian, love fulfillment dengan orang-orang sekitar kamu, ya. Memberi dan juga menerima. Nah, ini juga menggambarkan place where you need to heal yourself. Hati kamu yang broken ini ya, kamu butuh untuk healing. Oke. Mungkin kamu merasa ditinggalkan dan kamu nggak bisa move on dari si dia karena kamu benar-benar mencintai dia ya, as the love you love them, you love her, dan kamu nggak bisa move on dari past relationship kamu dengan dia atau dengan hubungan kamu ini dari saat kamu bertengkar dan kamu moving away, tapi kamu masih ngelihat ke belakang. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang divine masculine ya, yang memiliki hubungan dengan dua orang, satu divine feminine, satu maybe soulmate connection kamu atau karmic kamu gitu ya. Dan kamu seperti bimbang dalam hubungan ini, dalam hubungan twin flame kamu bimbang, kamu nggak tahu posisi kamu di mana, kamu nggak tahu harus gimana, bahkan kamu nggak melihat misalnya titik terang, atau kamu nggak melihat apa yang harus kamu lakukan sebaiknya, or whatever, you confused dalam situasi kamu ini, apalagi di saat kamu harus memilih, you gonna be confused, dan kamu seperti nggak ngelihat hubungan ini tuh akan bagaimana sama dia. Keadaan itu seperti in the dark buat kamu, apalagi di saat kamu lagi struggle ya, entah dalam masalah yang lain atau masalah love life kamu atau financial problem. Sepertinya kamu akan terbawa oleh emotional sadness atau misalnya galau berlebihan, dan kamu bisa aja melakukan sesuatu yang salah, do something wrong gitu ya. Dan di saat kamu sadar kamu udah salah, baru kamu menyesal, tapi nasi udah jadi bubur gitu ya. Nah, be cautious tentang hal itu. Mungkin salahnya itu adalah ya, mungkin gak sepenuhnya salahnya di kamu ya. Semua itu karena faktor emosi, kamu emosi, dia emosi, dan gak ada pengertian at the moment. Mungkin juga misunderstanding, dan juga seperti kilaf gitu ya, di saat kalian punya masalah gitu ya, dua-duanya sama-sama ngegas, dua-duanya sama-sama emosi, dan nggak bisa saling tukar pikiran, dan akhirnya kalian bertengkar kayak gitu ya. Kalau kamu ngerasa someone moving away dari kamu, atau kamu yang mau moving away dari dia tapi kamu akhirnya menyesal dan gak bisa move on gitu ya, karena hubungan twin flame kamu ini strong banget,
coba untuk kontak dia lagi, DM. Kamu kontak dia lagi, kontak Divine Feminine. Dan mungkin kamu yang harus minta maaf, mungkin kamu yang perlu mengungkapkan perasaan kamu atau menyatakan cinta sama dia atau whatever in love yang kamu rasakan. Karena gue lihat di sini kalau kamu masih punya hati, kamu masih punya cinta buat dia. Dan mungkin kamu harus belajar yang namanya unconditional love, yaitu selalu mengasihi in whatever condition, gitu ya. Terlepas dia lagi struggle atau enggak, dia dalam keadaan apapun ya. Belajar untuk terus mengasihi dan memberi seperti kasih ibu. Dan juga mungkin beberapa di antara kalian masih bimbang untuk menentukan keputusan di antara dua perempuan. Ya, salah satunya maybe earth sign dan water sign, atau bisa aja ini other sign. Ya, nggak tergantung zodiak. Mungkin dua perempuan yang sedang kamu memiliki hubungan atau connection, ya, ngobrol misalnya SMS dengan dua orang, tapi kamu bimbang untuk memilih, kamu nggak tahu mana yang mau kamu seriusin misalnya ya, karena dua-duanya itu punya strong connection sama kamu. Nah, challenge-nya Eight of Cups, mungkin kamu harus menghadapi, ya bisa aja kamu yang harus menghadapi seseorang yang moving away dari kamu, dan kamu nguber-nguber dia lagi untuk balik ke kamu, bisa aja. Atau kamu yang secara emosional kamu merasa tidak bahagia sama dia, hampa. Atau maybe kamu mau give up karena udah selama ini banyak complicated gitu ya, terlalu complicated suasananya, situasinya. Kamu udah coba bertahan sekian lama, udah lumayan udah babak belur ya, udah banyak pengorbanan, banyak tersakiti, dan kamu seperti harus mundur, atau kamu pikir lebih baik kamu mundur. Dan ini sepertinya kamu mungkin mencari pelampiasan akhirnya ya, dengan another woman yang mungkin belum tentu adalah twin flame kamu. Oke. Kamu hanya karena merasa hampa atau lagi sedih gitu ya, karena heartbreak, jadi kamu coba melanglang buana mencari seseorang yang bisa memuaskan hasrat kamu misalnya, atau memberikan kamu cinta or anything ya, butuh kasih sayang misalnya ya, kamu cari di tempat lain gitu kan. Karena kamu seperti di sini seperti kurang tidak mendapatkan love fulfillment itu. But sikap kamu mungkin aja suatu saat nanti bikin kamu menyesal sendiri. Kayak di saat kamu merasa, oh ternyata apa yang kamu lakukan itu salah, dengan mencari pelampiasan, probably. Dan nantinya di saat kamu udah insaf, itu udah terlanjur terjadi gitu kan, udah nggak bisa diperbaikin lagi gitu kan. Dan udah sia-sia, kamu hanya bisa regret gitu kan. Dan maybe things will change setelah itu, you never know. Okay? Jadi intinya gini, sadari dulu permasalahan di diri kamu sendiri dan di mana kamu berada, posisi apa. Dari diri kamu sendiri ya, nggak harus melihat dari orang lain dulu, tapi dari diri sendiri dulu. Lalu di saat kamu masih unsure, nggak yakin gitu ya, atau ada rahasia yang tersembunyi dari kamu atau dari someone else, pastikan dulu. Jadi jangan tentukan keputusan, apalagi keputusan serius atau penting, misalnya minta break up atau apapun lah ya yang krusial, di saat kamu sendiri nggak yakin atau belum pasti lah, karena hanya masih ke bawah suasana aja misalnya. So kontrol dulu subconscious kamu di momen-momen seperti ini. Oke, badai pasti berlalu.
Nah, asal kamu jangan tambah membuat kesalahan di saat hujan badai itu. Oke. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan buat Divine Masculine. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa like, comment, juga subscribe ke DM Tarot Indonesia, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.